apa kabar sobat pendidikan semuanya? Pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan mengenai perlindungan ketenaga kerjaan. Sebelum dilanjutkan, semoga sobat pendidikan semuanya ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan sekarang mari kita mulai pembahasannya. Ya, berbicara mengenai perlindungan tenaga kerja, kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakin baik. Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. Jadi memang di dalam dunia pekerjaan yang namanya tenaga kerja itu wajib hukumnya untuk memperoleh perlindungan. Dengan adanya perlindungan tersebut, diharapkan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi amatlah jelas bahwa posisi, kedudukan, tugas, pokok dan fungsi daripada tenaga kerja itu dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku. Peraturan hukum yang dimaksud yakni perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja. Di antaranya, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi negara menjamin setiap warga negaranya untuk dapat bekerja, memperoleh pekerjaan, dan memperoleh jaminan hidup yang layak bagi terpenuhinya nilai-nilai dan juga rasa kemanusiaan itu sendiri. Lalu di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu berikutnya di pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lalu ditegaskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, ini beberapa dasar hukum untuk
menegakkan keadilan bagi perlindungan tenaga kerja, sehingga setiap orang dapat bekerja dengan penuh rasa bahagia, begitu. Secara yuridis, di pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja itu berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Jadi di sini setiap orang boleh bekerja dan bisa bekerja begitu. Dan tentu saja bekerja sesuai dengan minatnya dan kemampuan tenaga kerja itu sendiri begitu ya. Guna apa? Guna dapat mempertahankan eksistensi dan tentu saja melanjutkan atau melangsungkan keturunan begitu ya. Lalu yang berikutnya tentang ketenaga kerjaan juga ditegaskan di pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dengan tegas dinyatakan bahwa mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Di sini menggarisbawahi betapa pengusaha itu diberikan suatu hak dan juga kewajiban terhadap pekerja mereka atau terhadap buruh yang mereka kasih gaji atau pendapatan ya, dan tidak boleh dibeda-bedakan begitu buruh atau pekerja yang mereka kelola itu begitu ya. Justru buruh atau pekerja atau tenaga kerja yang bekerja untuk mereka, dalam hal ini adalah pengusaha, itu harus dapat dipenuhi hak dan juga kewajibannya begitu. Lalu yang berikutnya adalah sebab-sebab mengapa perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja. Yang pertama, ada kasus upah atau imbalan yang diperoleh para tenaga kerja atau buruh itu tidak sesuai. Sehingga agar sesuai perlu kesadaran dari segenap masyarakat, karena masyarakat itu secara umum adalah bekerja begitu ya, untuk dapat peka terhadap upah atau imbalan ketika memberikan suatu pekerjaan kepada buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuknya begitu. Lalu hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan juga pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian. Ya, kita banyak menemukan contoh kasus, di antaranya banyak tenaga-tenaga kerja atau buruh-buruh ya yang bekerja mati-matian gitu kan, bahkan sampai dengan mempertaruhkan nyawa gitu. Tetapi mendapatkan suatu imbalan atau balas jasa yang tidak setimpal begitu. Atau banyak juga buruh-buruh yang di PHK begitu ya, dan sedangkan ketika di PHK itu hak-hak yang harusnya diperoleh oleh mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah itu, maka
perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dalam hal ini, begitu. Lalu pekerja atau buruh itu diperlakukan sebagai objek. Nah, ini memang, merupakan suatu dogma ya, kapitalisme yang menyebabkan bahwa yang namanya pekerja atau buruh itu adalah, objek gitu ya, tidak menempatkan mereka sebagaimana manusia itu mestinya diperlakukan, begitu. Ya, karena mentang-mentang nantinya akan dikasih balas jasa sehingga kadang suka diperintah-perintah seenaknya gitu, bahkan dipaksa bekerja di luar daripada, eee, jam kerjanya begitu ya. Ya, tetapi kalau misalnya memperoleh, eee, uang lembur misalnya ya atau balas jasa, ya tidak apa-apa mungkin ya, apalagi kalau itu didasarkan atas kesepakatan dan juga kesediaan kedua belah pihak begitu, sehingga tidak ada kesan eksploitasi begitu terhadap tenaga kerja atau buruh dalam hal ini, karena baik tenaga kerja atau buruh itu sendiri pada dasarnya adalah manusia gitu ya. Lalu tidak berserikat, ya ini ada larangan-larangan untuk para pekerja atau buruh itu janganlah, berserikat begitu ya, janganlah berkumpul, berorganisasi. Sudah saja bekerja, karena berserikat atau berkumpul atau berorganisasi itu malah mengakibatkan produktivitas kerja mereka menjadi menurun, begitu. Banyak memang, tipu muslihat agar, para pekerja atau para buruh ini tidak berkumpul dengan sesamanya, tetapi sudah saja fokus bekerja, begitu. Padahal, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa setiap, manusia itu memiliki suatu hak untuk berserikat dan juga berkumpul dengan, manusia yang lainnya, begitu. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis perlindungan tenaga kerja. Ada yang pertama disinggung di sini adalah perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Dengan kata lain, perlindungan teknis ini adalah perlindungan keselamatan kerja ya. Jadi ketika seseorang bekerja, tidak boleh bekerja asal-asalan begitu ya. Maksudnya tidak asal-asalan di sini bukan hanya dari kinerjanya, tetapi juga dari, perlengkapan yang dia kenakan gitu. Harus, mengutamakan yang namanya keselamatan begitu. Karena ketika pekerja itu selamat, maka dia dapat menikmati jerih payah hasil pekerjaannya itu, gitu. Bagi pengusaha tentu saja ketika tenaga kerjanya atau para buruhnya itu selamat, maka akan, baik-baik saja begitu usahanya. Ada yang disebut dengan perlindungan ekonomis, yakni suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluannya sehari-hari. Bagi keluarganya, termasuk dalam hal tenaga kerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ekonomis ini dengan kata lain disebut dengan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Ya, jadi maksudnya terkadang memang, tenaga kerja itu, bekerja tidak sadar waktu, tidak sadar kondisi terkadang ya, sehingga terjadi yang namanya kecelakaan pekerjaan misalnya atau, tiba-tiba sakit padahal sebetulnya dia tidak ingin sakit gitu. Nah, agar hal itu dapat terkondisikan begitu ya, maka dibuatlah atau diberikanlah jaminan sosial bagi
para tenaga kerja atau buruh, begitu. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja ini bisa berbentuk uang ya dan bisa berbentuk pelayanan gitu. Berbentuk pelayanan misalnya pelayanan rumah sakit ketika tenaga kerja atau buruh tersebut mengalami kecelakaan kerja misalnya atau sakit, kemudian hamil gitu ya atau juga bersalin, maka selama atau sepanjang proses melewati fase-fase tersebut gitu ya, perusahaan menanggung atau memberikan biaya pelayanan gitu kepada tenaga kerja yang demikian agar ya tenaga kerja yang demikian itu dapat bisa segera pulih dan tentu saja mungkin harapannya adalah dapat bekerja kembali. Sedangkan kalau dalam bentuk uang ya misalnya bagi tenaga kerja yang sudah memasuki usia pensiun ya. Biasanya perusahaan yang baik akan memberikan suatu uang pensiunan kepada mantan-mantan pekerjanya yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sebagai wujud apresiasi terhadap dedikasinya terhadap perusahaan selama ini ketika dulu ia mampu untuk bekerja membuat perusahaan tetap dapat melaju sampai dengan sekarang dan mungkin nanti. Atau santunan itu juga bisa untuk diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia ya. Santunan tersebut diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan agar harapannya dapat motivasi untuk tetap tabah dalam menghadapi kehidupan ke depan, begitu. Nah ini yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja itu dan ini merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan merupakan sesuatu yang berhak diperoleh oleh tenaga kerja atau buruh begitu. Ini macam-macam jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau buruh itu bekerja lalu kemudian mengalami kecelakaan di tempat kerja, maka untuk mengobati dampak dari kecelakaan tersebut diberikanlah jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan kepada buruh atau pekerja itu sendiri. Kemudian ada jaminan kematian ya, bila pekerja tersebut meninggal dunia, maka perusahaan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada jaminan hari tua ya. Tadi sebagai wujud dedikasi terhadap tenaga kerja atau terhadap buruh yang telah berjasa besar bagi perusahaan selama ini gitu ya. Maka ketika tenaga kerja atau buruh tersebut memasuki hari tua ya, dia tetap diberikan santunan uang walaupun uang tersebut tidak sebesar yang dapat dia peroleh ketika dulu dia masih dapat mampu aktif bekerja begitu. Lalu juga ada jaminan pemeliharaan kesehatan ya.
Ya, ketika tenaga kerja itu sakit atau tenaga kerja itu hamil, bersalin gitu ya. Nah, itu, diberikan jaminan, pemeliharaan kesehatan agar dapat segera lekas sembuh, dapat segera pulih, dan dapat segera produktif kembali menghasilkan, karya-karya di tempat ia bekerja, begitu. Thanks for watching. See you on next video, sobat pendidikan.